Dari kawasan Jalan Asia Afrika 77 Kota Bandung di 107,5 PR FM News Channel. Selamat siang pendengar PR yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya Prasetyo Adi masih akan temani Anda hingga pukul 1 siang nanti dengan memberikan Anda, bukan saya sih yang ngasih itu BJB Syariah pendengar PR ya. Karena untuk yang beruntung dan Anda yang bertanya penanya terbaik, Anda akan beruntung mendapatkan goodie bag dari BJB Syariah siang hari ini. Loh kenapa? Iya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan di talk show bersama Bank BJB Syariah tentang financial planning haji di BJB Syariah. Itu yang akan kita perbincangkan hari ini. Tentu saja untuk ngobrol-ngobrol soal itu, saya nggak boleh sendiri. Karena di studio PR FM sekarang sudah hadir narasumber kita untuk kita bedah nanti ya. Apa itu tabungan haji IB Maslahah Bank BJB Syariah? Bagaimana keunggulannya? Gimana saya bisa ikut program ini? Macam-macam deh. Di kepala saya itu sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ingin segera dijawab. Tapi saya yakin Anda juga, apalagi ini menyangkut pelayanan haji dan umroh pendengar PR ya. Mangga silakan di 0818811075. Ingat ada 2 orang yang beruntung, penanya terbaik akan mendapatkan goodie bag dari BJB Syariah. Saya sapa dulu di studio PR FM ada Ibu Gilang Tresna Rahdianti, pemimpin unit pelayanan haji dan umroh BJB Syariah. Apa kabar Bu Gi, sehat? Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Kita semua sehat selalu ya. Amin. Makasih sudah bisa mampir ke PR FM. Iya, sama-sama. Ini terima kasih kita dari BJB Syariah sangat terhormat sekali ya bisa masuk ke PR FM karena kita sharing ilmu, sharing juga. Betul. Ada gimana sih caranya haji ya? Karena semua orang pasti pengen berhaji. Pasti pengen. Karena ini kayaknya momen yang tepat karena kondisi saat ini pandemi dan sebagainya. Betul. Ternyata karena saya tadi juga kaget, topiknya kan financial planning. Betul. Jadi ternyata untuk pergi haji dan umroh itu uangnya, ekonominya, finansialnya harus direncanakan. Betul. Oke. Saya juga nggak mau ngobrol berdua aja kita ya Bu ya, karena kita ditemani juga oleh Pak Rois Muhammad Zaki, Officer Unit Pelayanan Haji dan Umroh BJB Syariah. Terima kasih sudah mampir juga ke PR FM, Pak Rois. Saya panggilnya Pak Rois ya. Kang Rois, dia masih muda. Oke. Saya panggilnya Kang Rois saja ya. Siap, mangga. Sehat Kang Rois? Alhamdulillah, luar biasa. Tapi sebelumnya ini program baru atau sudah relatif berjalan cukup lama di BJB Syariah? Sudah relatif berjalan lama. Untuk yang haji ini kita alhamdulillah 2019 kembali terpilih menjadi BPS BPIH ya Kang Toto. Jadi ini amanah luar biasa sekali dari Badan Pengelola Keuangan Haji dan Kementerian Agama. Kita BJB Syariah kembali menjadi bank penerima setoran haji ya Pak Roy. Dan gak banyak Kang Toto yang jadi bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji. Jadi memang alhamdulillah Bank BJB Syariah salah satu dari sedikit bank yang bisa menerima layanan pembayaran haji. Bank BJB Syariah merupakan pilihan berarti ya. Yang bisa memenuhi syarat itu ya. Betul. Keren. Alhamdulillah. Jadi semoga pendengar PR FM terutama masyarakat Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta ataupun di mana saja pendengar PR FM berada, ingat haji, ingat BJB Syariah. Oke. Ingat haji, ingat BJB Syariah. Kalau itu orang Jawa Barat ya. Kan ini ya, ini sama kita tagline-nya sama PR gitu. Dari oleh untuk kita gitu. Betul. Kalau orang Jawa Barat, Banten DKI mah ya relatif ya bareng-bareng kan sama kita ya gitu kan. Ini bersama gitu. Jadi pastinya kita di sini layanannya kan ada di Jabar Banten DKI ya, gitu, dari jaringan kantor. Jadi tidak semua bank karena kalau dari persyaratan itu haji itu hanya di bank syariah gitu. Tapi tidak semua bank syariah juga bisa jadi BPS BPIH. Itu ada syarat dan ketentuannya gitu. Jadi alhamdulillah ya kita kembali diamanati untuk menjadi BPS BPIH. Artinya kemampuan ini Bank BJB Syariah punya kemampuan yang luar biasa untuk melakukan ini ya. Alhamdulillah. Yakin saya ini pasti. Yakin bersama warga Jawa Barat ya. Karena kan tentunya ini banknya punya warga Jawa Barat, Banten DKI ya. Karena tadi topik kita kan mengenai financial planning haji di Bank BJB Syariah. Betul. Saya pikir tadinya ketika umroh dan haji itu ingin dilakukan oleh masyarakat, ya orang hanya nabung aja. Persiapkan diri aja dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita bicara financial planning atau perencanaan keuangan ternyata penting ya. Penting banget
karena segala sesuatu tuh berawal dari rencana ya Kang Toto ya. Tapi kalau cuma rencana aja tanpa diimplementasikan jadi tinggal rencana. Nah, apapun jadi memang pada saat kita punya mimpi tentunya kita harus punya rencana-rencana, karena kalau dengan rencana itu kita lebih terarah dan juga lebih disiplin juga gitu. Kalau pengennya goals itu apa dan kenapa sih harus direncanakan? Karena masa tunggu ini mungkin yang belum yang sebagian besar orang tidak tahu ya, gitu, ataupun belum tahu. Jadi masa tunggu itu untuk yang haji reguler itu kurang lebih kita 20 tahun. Kebayangkan gitu sambil nunggu nanti aja. Ternyata tiba-tiba masa tunggunya bahkan nih di beberapa provinsi lain tuh sampai 45 tahun. Bahkan di negara lain tuh sampai 99 tahun. Kita belum tahu ya umur kita kesana gitu. Sampai apa enggak? Sampai apa enggaknya. Jangan-jangan nanti langsung ada pertanyaan di kepala pendengar, kalau nanti bener nggak sampai gimana? Nah, itu dia. Kita ada nanti dulu ya. Boleh. Udah langsung ke sana aja. Sudah tidak sabar aja. Nama programnya apa? Tabungan Haji IB Maslahah atau apa? Kita jadi tabungan produk kita adalah tabungan haji IB Maslahah gitu. Kalau IB-nya itu kan memang call name untuk seluruh bank syariah ya. Hanya maslahahnya itu kenapa sih ada maslahahnya? Karena kita berharap tabungan haji ini bermanfaat untuk semua. Jadi maslahah gitu. Dan pastinya banyak fitur lainnya dari tabungan haji BJB Syariah yang tentunya memudahkan ya bagi para pendengar PRFM News ini terutama yang ingin membuka tabungan haji. Cukup niat loh. Cukup niat. Nanti kita bedah kenapa cukup niat. Nah, karena gini, biasanya ketika mikir buka tabungan, pasti ada setoran awal. Pasti ada biaya administrasi. Mungkin bulanan. Pasti ya namanya kan tadi kan tanda kutip antriannya itu mungkin sampai 20 tahun. Berarti kalau saya sekarang usianya 50, wah nggak mungkin kan nih gitu kan. Nah, apa keunggulannya? Nah, keunggulan dari tabungan haji IB Maslahah kita nih BJB Syariah adalah cukup niat. Jadi setoran awal kita 0 rupiah saja. Terjawab pertanyaan saya ini ya. Tidak perlu, saya nggak punya uang ya gitu, harus berapa ratus ribu atau berapa gitu. Kita cukup KTP saja. Ataupun misalnya kalau untuk yang berwajib pajak kita bawa NPWP, tapi kalau misalnya ini cukup KTP aja, apalagi untuk yang anak kecil gitu, kartu keluarga doang. Nah di situ tidak ada setoran awal. Jadi kalau yang lain mungkin ada 500 atau 100, kita 0 rupiah. Nah ini kita kasih grace period selama 30 hari kalender. Nah nanti setoran selanjutnya itu hanya 10.000 aja. Kan relatif lebih kayaknya anggaplah minuman kekinian aja kan udah berapa puluh ribu gitu gitu kan. Jadi Anda ke coffee shop habis tuh. Habis. Masa ke coffee shop bisa kalau nabung buat ke rumah lo enggak ya? Benar. Jadi benar-benar kita tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya rekening pasif, tidak ada untuk yang biaya-biaya lainnya. Jadi betul-betul ini untuk peruntukannya kita disiplin menabung haji gitu. Jadi memang berbagi hasil juga. Jadi untuk di kita tabungan hajinya ada bagi hasil. Jadi kalau misalnya sambil nungguin saya berangkat haji atau sambil mendaftar haji saya top up terus nih. Selain top up terus kita juga dapat bagi hasil gitu. Plus juga kalau ada kita fitur zakat, jadi enak banget deh. Udah sambil menunggu, sambil kita juga ada fitur zakatnya. Sambil kan kalau mau beribadah haji biasanya harus banyak-banyak sedekah ya. Itu betul. Jadi tinggal gampang, pembukaannya pun kita gampang, betul-betul sudah inline juga kita dengan sistem Siskohat. Jadi pada saat kan ada setoran awal pembukaan tabungan dan setoran awal yang pergi haji itu ya, yang porsi itu kita inline dengan sistemnya Siskohat. Jadi dapat nomor bukti validasinya online langsung gitu. Jadi tinggal nanti pergi ke kantor Kementerian Agama, atau bahkan sekarang Kementerian Agama udah canggih nih, udah punya aplikasi Haji Pintar gitu. Jadi cukup di handphone aja download, udah bisa daftar gitu ke dapat porsi hajinya lewat aplikasi Haji Pintar gitu. Sekarang fitur-fiturnya lengkap online semua ya. Ini qadarullah ya, dengan adanya pandemi kita harus jadi lebih memacu kreatif nih gitu. Satu sisi kita dipaksa untuk beradaptasi gitu kan, tapi satu sisi juga ini sangat menguntungkan. Apalagi sekarang kondisi pandemi sudah menurun, tapi akhirnya orang jadi tergantung dan bisa memanfaatkan layanan-layanan online ya. Betul. Memudahkan banget. Bahkan kita tagline-nya sambil rebahan bisa niat pergi haji. Sambil rebahan bisa niat pergi haji. Bisa pergi haji. Jadi itu fitur-fitur atau itu keuntungan dari tabungan haji IB Maslahah di Bank BJB Syariah yang mungkin nggak dimiliki
tempat-tempat lain gitu ya. Kita untuk yang setoran 0 ini baru rata-rata memang ada bersetoran awal. Jadi kalau kita bener-bener deh, masa sih mau memudahkan orang pergi haji ya beribadah gitu. Jadi benar-benar ini program kita untuk memudahkan warga Jawa Barat tentunya, untuk yuk bisa niat dulu buka tabungan gitu. Jadi one step closer ke rumah Allah tuh bener-bener tinggal datang aja ke BJB Syariah, atau bahkan bisa lewat mobile banking buka tabungan hajinya kita ya. Iya betul. Jadi bicara tentang niat, sebetulnya kalau kita bedah juga gimana sih langkah-langkah kita mau ibadah haji, setidaknya kan ada 4 hal. Yang pertama, kita harus niatin untuk berhajinya, dan itu pastinya kan semua muslim, semua masyarakat, semua pendengar PRFM terutama yang muslim punya niat untuk berhaji gitu ya. Rukun Islam ya itu. Betul, karena itu bagian dari rukun Islam juga. Nah, step selanjutnya setelah berniat, niat itu harus dikonkretkan gitu. Nah, hadirlah kemudian tabungan haji AIB Maslahah yang perlu kita langsung buka supaya membuktikan niat kita. Jadi kan Allah pasti tanya, kamu niat berhaji, apa buktinya niatnya? Ya, niatnya kan Bimbo ya, niat baik jangan ditunda gitu ya. Betul. Nah, setelah niat nanti kan kita harus daftar haji. Nah, untuk daftar haji ini sesuai dengan ketentuan Kemenak, kita harus merencanakan 25 juta rupiah untuk mendaftar haji. Ada setoran awal loh gitu. Jadi betul. Karena setiap masyarakat Indonesia pengen berhaji ya. Kita tuh negara muslim terbesar gitu di dunia bahkan ya, bukan ininya, dan peminat hajinya tuh sangat banyak. Dan karena ada pembatasan kuota itulah akhirnya dari pemerintah ada regulasi kan terkait kuota haji, dan yang membayarkan booking seat awal ya, setoran awal haji itu sebesar 25 juta untuk yang mendapatkan porsi gitu. Jadi memang itu pun sebetulnya kita dari yang haji reguler itu, kalau boleh saya informasikan nih Kang Toto, itu tuh ya biaya sebetulnya pergi haji itu ada kurang lebih 90 jutaan. Kita alhamdulillah untuk yang reguler itu masih dapat subsidi loh dari pemerintah kan ya. Cukup dengan membayar setoran awal 25 juta plus nanti nominal pelunasan. Kalau 2019 2020 itu kurang lebih 39 jutaan ya. Jadi dari 25 juta kita tinggal nabung lagi 14 jutaan ya, sekian ya, 15 jutaan sudah bisa mendapatkan fasilitas 40 hari di Tanah Suci. Kemudian penginapannya sekarang reguler udah bagus loh gitu kan. Tidak ada lagi catering yang macam-macam. Jadi dengan reguler aja sebetulnya itu udah oke banget. Dan ini untuk yang reguler ini nih Kang Toto, karena tadi ada masa tunggu ya. Dan memang aktivitas haji itu adalah aktivitas fisik. Jadi betul-betul memerlukan fisik yang kuat. Nah, mungkin pendengar di sini kan banyak juga nih orang tua muda ataupun eksekutif muda ya yang baru berumah tangga atau gimana. Ini tuh benar-benar planningnya itu adalah untuk menyiapkan keluarga kita anak-anak kita gitu. Jadi pada saat umur mendaftar itu 12 tahun ya, Pak Rois harus direncanain nih, misalnya tuh anak SD ya 12 tahun, yuk udah bisa daftar haji. Nah, untuk masa tunggu 20 tahun. Berarti kan itu kalau nabung di 12 tahun anggaplah SD, pergi hajinya itu dengan masa tunggu 20 tahun, dia di usia 32 tahun atau 40-an something lah ya. Masih prima. Nah, itulah gimana caranya yuk nabung di anak usia 12 tahun, apakah pas langsung brojol gitu kan. Nah, ini keuntungannya satu lagi nih Pak Toto, untuk Kang Toto ya. Untuk yang tabungan kita tuh pembukaannya dari 0 hari. Jadi buka tabungan tuh dari anak yang langsung brojol, punya akte kelahiran dan punya NIK di kartu keluarga, udah bisa dibukain tabungan hajinya. Jadi benar-benar tanpa menunggu berapa tahun gitu. Jadi bisa mulai nabung 10.000 sehari selama 15.000 ya, selama misalnya tuh 4 tahun, anak kita udah bisa dapat booking seat deh 25 juta gitu. Jadi itulah pentingnya. Tadi disebutkan juga bahwa ayo segera buka rekening tabungan haji AIB Maslahah melalui mobile banking. Betul, bisa pakai mobile banking. Gimana caranya? Karena sambil rebahan bisa sambil niat untuk haji juga banget kan? Itu kalau untuk yang mobile banking itu tentunya itu untuk nasabah eksis kita yang punya CIF ya gitu. Jadi pada saat misalnya sudah punya rekening tabungan utama di BJB Syariah, kita ada aplikasi namanya Mobile Maslahah. Nah,
Nah, di Mobile Maslahah itu ada menu buka tabungan rekening. Tinggal ngeklik tabungan haji, kemudian pilih nih, misalnya saya domisilinya di Antapani ya, berarti saya mau pilih yang di Arca Manik, atau misalnya ada di Ciamis. Nah, tinggal nanti ngeklik yang terdekat yang jaringan kantornya. Kemudian tinggal isi nama ayah, karena ada kalau haji kan biasanya BIN ya, gitu. Nah, itu isi nama ayah. Kemudian klik agree, syarat dan ketentuan, udah masukkan MPIN, udah jadi. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit bahkan ya, kalau jaringannya bagus, tuk, gitu, udah tinggal gampang deh. Gampang sekali ya. Iya. Jadi terbukti bahwa memang betul. Kan Toto ya. Siap. Kalau tadi disebutkan juga untuk anak. Ya. Anak juga bisa menggunakan itu. Bisa. Jadi untuk yang coba nih, jadi yang bikin saya pernah bikin ketentuannya. Pernah juga ada beberapa teman, jadi dia sudah buka rekening mau di rekening tabungan di Bank BJB Syariah dan sudah memiliki aplikasi mobile banking yaitu Mobile Maslahah yang tadi dijelaskan oleh Bu Gilang. Pengen daftarin atau buka tabungan haji atas nama anaknya. Nah, itu juga bisa langsung. Jadi nanti di aplikasi itu langsung diisikan nama anaknya. Jadi nanti terhubung dengan rekening orang tuanya, sehingga nanti ketika ingin merencanakan juga target booking seat atau setoran awal untuk anaknya itu bisa dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Oke, siap. Ini pasti sudah mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar PR karena ingat ya, pendengar PR ini yang beruntung nih, 2 penanya terbaik ada goodie bag dari Bank BJB Syariah yang bisa Anda dapatkan. Nanti kita pilih ya siapa yang sudah bertanya. Ada sih beberapa yang sudah menyampaikan pertanyaan, termasuk juga soal haji reguler dan sebagainya. Itu nanti seperti apa pendengar PR, karena tadi pertanyaan-pertanyaan dari Anda juga sudah ada di depan saya. Nanti saya akan tanyakan juga. Yang pasti siang hari ini kita akan berbincang dan ngobrol-ngobrol tentang financial planning haji di Bank BJB Syariah bersama Ibu Gilang Tresna Rahdianti, pemimpin unit pelayanan haji dan umroh Bank BJB Syariah, Pak Rois Muhammad Zaki, officer unit pelayanan haji dan umroh Bank BJB Syariah. Ya, topik kita masih mengenai financial planning haji di BJB Syariah karena memang masa tunggunya lumayan ya, Bu ya. Jadi paling tidak Bu Gia sama Pak Royce nanti bisa sekedar gambarkan begitu ya, kalau ini memang berapa lama, karena ini memang harus di planning. Kemudian kalau syaratnya haji reguler dari Departemen Agama itu apa saja dan sebagainya, mungkin bisa digambarkan sedikit Bu untuk haji reguler karena sudah mulai ada yang nanya nih. Nah ya, oke. Siap, mungkin ini di awal dulu kita kenapa financial planning ya gitu ya, karena memang kita harus menyiapkan step by step pada saat kita ingin berhaji. Nah, kita mulai dari rumus perencanaan nih Kang Toto. Jadi pada saat kita mendapatkan income, saya bulanan ataupun juga penghasilan ya, itu ada rumusnya loh dalam financial planning tuh. Rumusnya 10, 20, 30, 40. Apa itu? Nah, 10 tuh kita sisihkan dari total pendapatan kita tuh untuk biaya sosial, misalnya sedekah, infak, zakat dan lain-lain. Itu mangga silahkan nanti dikalkulasikan, tinggal dikalikan dengan penghasilan. Kemudian, nah ini yang unik, 20%-nya itu kita investasikan, ditabungkan dan proteksikan. Jadi harus sisihkan, bukan sisakan. Nah, itu yang biasanya yang justru kalau nabung tuh pas terakhir ya, gitu ya. Betul, makanya namanya sisihkan. Sisihkan, bukan sisakan ya. Nah, kemudian yang ini nih, kewajiban kita 30%. Jadi cicilan utang, ada belanja-belanja online ya, yang kayak gitu-gitu, itu 30% dari total pengeluaran kita bulanan gitu, dan 40% itu sisanya untuk biaya kita hidup bulanan atau biaya-biaya rumah tangga lah ya, lain-lain, listrik, pulsa, bensin dan lain-lain. Jadi idealnya memang 20% itu kita sisihkan untuk betul-betul saving ya, baik itu tabungan, giro, deposito, silahkan proteksi asuransinya. Nah, di sini tuh jadi pada saat kita berniat dengan haji, kita harus punya limit timeline ya, misalnya tuh saya harus dapat porsi haji 4 tahun lagi gitu kan, atau 5 tahun lagi gitu ya.
pada saat misalnya anak saya berumur 12 tahun, berarti dikurangin 5 tahun ya 7 tahunan gitu ya. Misalnya nih, karena kan di sini banyak juga nih bapak-bapak muda atau ibu-ibu muda yang mendengarkan juga ya, ataupun untuk mereka juga gitu kan, misalnya usia 20 tahunan atau 30 tahunan, saya mau berangkat haji 5 tahun lagi. Nah, berangkat haji itu 5 tahun sekarang berarti kita mulai dengan membuka tabungan haji, karena syarat untuk keberangkatan haji baik itu reguler maupun khusus itu harus mempunyai tabungan haji. Itu disyaratkan di PMA. Jadi harus mempunyai tabungan haji. Nggak bisa tabungan biasa nih gitu. Jadi emang harus di tabungan haji di bank yang ditunjuk menjadi bank penerima BPS BPIH atau penerima biaya perjalanan ibadah haji gitu. Jadi nggak bisa sembarang juga bank syariahnya tuh nyari ke bank ini, ternyata nggak punya lisensinya BPS BPIH. Jadi memang yang mempunyai izin BPS BPIH. Nah di situ misalnya 5 tahun lagi 25 juta nih gitu kan. Berarti itu kita breakdown ya, 5 tahun itu 60 bulan lah ya. Nah itu tuh berarti pendaftarannya 2026 ya gitu kan. Kemudian saya niatnya 2021 nih sekarang, umur 30 tahun nih kalau ya. Kemudian masa tunggu 20 tahun lagi, berarti saya estimasi berangkat itu sekitar 2046 ya gitu kan ya, menunaikan hajinya. Dan saya mulai, pokoknya saya 2026 5 tahun lagi harus berangkat haji. Jadi saya menyisihkan kurang lebih 420.000 per bulan. Itu di bawah cicilan motor yang max itu kan ya. Itu berapa ya cicilannya, bahkan jutaan ya, itu puluhan juta gitu kan. Kalau ini kan kita hanya 25 juta nih. Jadi kalau di breakdown per hari itu sebetulnya terjangkau banget, 14.000 per hari. Gitu. Itu kita sisihkan. Nah, itulah yang 20% sisihkannya financial planning. Dan insya Allah dengan disiplin, kita di sini punya fitur layanan auto debit ya, Pak Rois ya. Jadi free, tinggal didaftarkan ke customer service, itu memudahkan kita untuk disiplin. Misalnya nanti tabungannya ada tabungan utama, tabungan sama tabungan haji gitu. Jadi nanti bisa auto debit nih, dari tabungan utama saya berapa nominalnya, misalnya 50 atau 100.000 per bulan, itu mangga silakan disesuaikan. Nah itu dengan 5 tahun disiplin, bahkan kalau lebih saya punya bonus masukin ke sana, bahkan bisa memperpendek masa kita untuk mendaftar untuk mendapatkan 25 juta. Pada saat sudah mendapatkan 25 juta, itu saatnya kita ke BPS BPIH atau bank, pendaftaran namanya biaya setoran awal pergi haji gitu kan, biaya setoran awal BP ya. Itu BP. Yang melakukan nasabah? Nah karena itu harus maksudnya tuh yang bersangkutan yang akan berhaji. Tapi misalnya anak juga bisa diinikan sama orang tuanya ya, diwakilkan, karena kan mungkin anak-anak masih di bawah umur, itu 12 tahun ya. Mulai dari 12 tahun itu nanti tinggal datang ke Bank BJB Syariah, atau bahkan kita ada di mobile banking. Jadi cukup mager juga kita bisa mendaftar haji ya, maksudnya membayar haji punten. Jadi nanti pada saat sudah membayarkan 25 juta itu akan keluar nomor validasi. Jadi nomor validasi itu adalah bukti kwitansinya kita nih. Udah bayar. Jadi urutan haji itu kalau dulu mungkin harus ke Kementerian Agama dulu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi ke seluruh BPS BPIH dulu, ke bank dulu. Jadi bisa datang ke bank, kemudian nanti habis menabung, kemudian ada setoran 25 sudah terpenuhi, kemudian booking seat, baru nanti ke Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama. Kalau untuk bayarnya nih, kita boleh antar provinsi. Misal nih Kang Toto, ada warga Cirebon tapi buka tabungannya lagi dinas nih di Bandung. Betul, buka tabungannya bisa di Bandung. Kemudian bayar booking seatnya bisa di Bandung. Nah, akan tetapi nanti pada saat udah dapat nomor validasi, nah nomor porsinya tetap harus ke Cirebon, karena kuotanya nggak bisa ngambil kuota kota Bandung. Orang Bandung aja kan antriannya 20 tahun ya. Nanti bisa di demo sama orang Bandung. Saya juga pengen gitu. Nah, itu harus ke Kementerian Agama Kota Cirebon misalnya. Bahkan sekarang tidak perlu Kementerian Agama Kota Cirebon, itu bisa pakai aplikasi Haji Pintarnya Kementerian Agama.
Jadi bisa di Kota Bandung, bisa nanti kita bantu bahkan ya, BJB Syariah nanti ingin memberikan juga fasilitas, kita ada Haji Corner. Jadi nanti misalnya kita bantu juga sama Akang Teteh nunggu garilis badarager ya BJBS. Bisa dibantu misalnya, aduh itu apa aja yang harus diupload kan, karena ada surat-surat yang harus diupload untuk pemberangkatan porsi ya, KTP tapi tentunya. Hitungnya Cirebon begitu ya? Iya, kuotanya ngambil Cirebon. Tetap ngambil di sana. Cuma bisa dilakukan di Kota Bandung, nggak perlu pulang. Iya, bisa nggak perlu pulang. Kalau sekarang udah karena yang tadi ya digitalisasi ya, Pak Rois ya, jadi bisa. Singkatnya sebetulnya tadi kalau bicara yang perencanaan keuangan, financial planning, kalau sekarang pendengar misalnya ada yang sekarang berumur 20 tahun mendengar bahwa di Kota Bandung sekarang masa tunggunya 20 tahun. Berarti paling cepat untuk berangkat ke Tanah Suci ketika kita sudah berniat haji adalah di umur 40 tahun. Makin lama kita menunda bisa jadi makin lama lagi, sehingga bahkan masa tunggunya bisa jadi lebih dari 20 tahun nanti. Betul. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita sekarang sudah rencanakan umur kita 20 tahun atau umur kita 30 tahun, menabung tadi yang disampaikan Bu Gilang, dalam sebulan 420.000. Kita mau per hari misalnya kita hitung 14.000 per hari gitu ya. Nah, 14.000 per hari target di tahun 2026 kita sudah mendaftar, sehingga nanti di umur 55 tahun kita sudah berangkat, insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Nah, dengan usia 55 tahun ini insya Allah kita masih kuat fisiknya gitu ya. Nah, berbicara terkait dengan pendaftaran haji, termasuk yang tadi juga mungkin ya ditanyakan oleh Kang Toto. Jadi untuk syarat pendaftaran haji reguler itu pertama tentunya harus beragama Islam. Tadi disampaikan juga oleh Bu Gilang sudah banyak minimal usianya 12 tahun sehingga kita sudah bisa merencanakan juga untuk anak kita gitu ya. Jadi misalnya anak kita sekarang umur 10 tahun, targetkan di umur 15 sudah mendaftar, sehingga nanti tinggal menunggu masa tunggunya saja gitu ya. Sehingga karena usia minimal 12 tahun, insya Allah nanti dalam waktu 5 tahun ke depan sudah bisa didaftarkan. Kemudian ya tentunya tadi juga sudah disampaikan banyak oleh Bu Gilang, kartu keluarga, terutama karena memang kita perlu juga NIK sehingga nanti didaftarkan di dalam sistem Kementerian Agamanya. Dan terakhir tadi booking seat. Nah, kenapa kemudian dari awal kita selalu sampaikan harus di bank yang memang diberikan lisensi untuk itu, supaya nanti nggak sembarang, supaya ada nomor validasi yang menguatkan. Jadi nanti ketika sudah melakukan pendaftaran haji itu kan mendapatkan nomor porsi haji. Nah, sekarang melalui aplikasi Haji Pintar itu sudah langsung bisa kita cek kapan rencana keberangkatan kita sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Udah canggih ya sekarang di aplikasinya Kementerian Agama. Memastikan itu terutama karena sekarang kan banyak yang saya nggak jadi berangkat nih, padahal dulu udah pernah bayar, mana nomor porsi hajinya ternyata nggak ada. Nah itu yang kita harus pastikan. Mungkin begitu. Kenapa ada regulasi yang harus ditempuh, karena untuk keamanan kita bersama kembali gitu. Kita takutnya kalau misalnya pendengar bukan ke BPS BPIH yang dipilih oleh pemerintah, takutnya malah jadi banyak kasus-kasus kan udah uang hasil susah-susah, kemudian tiba-tiba informasinya salah ya Pak Rois, akhirnya tidak mendapatkan nomor validasi kwitansi pembayaran yang syah gitu kan. Akhirnya kan kasihan juga ya ke nasabah. Ya kita ulang-ulang terus nih biar Anda notice nih pendengar PR BPS BPIH ini harus penting untuk untuk kita ketahui ya Bang mana. Termasuk yang sedang kita sampaikan hari ini adalah Bank BJB Syariah. Betul. Oke, ada lagi Pak Rois? Tadi syarat atau dokumen segitu aja ya mungkin sebetulnya nggak terlalu banyak. Betul. Kalau untuk yang dokumen ke bank tadi kan cukup KTP ya sebetulnya, KTP atau NPWP bagi yang berwajib pajak. Tapi kalau untuk nanti mendaftarkan tadi di sistem aplikasi Haji Pintar atau ke Kementerian Agama itu, selain KTP itu kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah atau ijazah. Jadi pilih salah satu, mungkin sebagai untuk mencocokkan dokumen ya kalau di Kementerian Agama. Dan tadi rekening. Jadi harus punya rekening tabungan atas nama jemaahnya di bank BPS BPIH gitu. Dan dapat nomor validasinya itu yang penting. Iya betul, itu penting sekali kwitansinya ya kalau kata kita. Aku tuh tadi Kang Toto yang kalau kita misalnya nunggunya lama taruhlah kita misalnya baru mendaftar 50. Aduh, perginya kan berarti 70 ya, maksudnya Rasul aja umur 65 ya gitu kan.
itu gimana ya gitu. Jangan khawatir. Jadi karena kemarin kita bahkan ada webinar ya terkait rahasia haji gitu. Jadi Allah tuh mencatat, Allah tuh Maha tahu. Tentunya kan kita bahkan umur di sama Allah yang tahu gitu kan ya. Dan rukun Islam bahkan itu kan kewajiban ya bagi yang mampu gitu. Nah, mampunya itu adalah mampu apa dulu nih? Mampu pergi atau baru mampu mendaftar. Karena kan kalau untuk kepergian itu ya ada beberapa regulasi ya, kayak qadarullah, pandemik, qadarullah juga umur gitu kan. Jadi dengan mendaftarkan setoran awal haji itu sudah tercatat sebagai jemaah gitu. Jadi istilahnya tuh kewajiban kitanya sudah ditunaikan gitu. Jadi dengan merealisasikan dengan mendaftar haji ya. Walaupun misalnya keberangkatan kembali itu adalah rahasia Allah, memang apa ya, panggilan ya kita juga nggak tahu ya. Bahkan yang mampu aja belum tentu loh pergi ke haji gitu. Bahkan kita malahan yang amazing ya, seperti sinetron kan ya, tukang bubur pergi haji gitu. Jadi betul-betul yuk gitu, dengan apa dulu yang tadi langkah konkretnya adalah dengan mendaftar haji, membuka tabungan haji salah satunya gitu. Jadi memang Allah sudah mencatat itu, dan insya Allah maksudnya ya semoga ya kita diberikan umur panjang, jangan ada kata terlambat. Bahkan misalnya saya baru bisa mendaftarnya sekarang, tidak usah khawatir karena tadi nanti itu pun kalau misalnya tutup usia ya punten, itu tuh nanti porsi haji kita bisa dilimpahkan untuk ahli waris. Nah itu kan, jangan khawatir tiba-tiba nanti hangus atau apa enggak gitu. Jadi ada bisa dialihkan ke ahli waris yang sesuai yang ditunjuk ya, karena kan itu kan penentuan ahli waris ada ini. Pasti di awal biasanya kalau awal buka rekening kan pasti ada seperti ahli itu waris. Ahli waris ya. Ahli warisnya pun bisa ke keluarga, ke anak ya, yang memang ada ini ya ketentuan. Atau misalnya gini nih Kang Toto, satu lagi, rata-rata yang belum menikah nih ya. Saya nanti daftar hajinya pas udah menikah dengan pasangan, padahal jangan juga gitu. Jadi perencanaan tuh di musa muda juga nggak apa-apa. Jadi karena biar bareng gitu mikirnya ya. Maksudnya betul, biar bareng. Itu bisa ya Pak Rois, coba. Iya, jadi sebetulnya kalau untuk pendengar terutama yang di masa usia produktif di umur 20 tahun dan belum menikah gitu ya, dan sudah punya kemampuan, karena tadi ya banyak dibicarakan sebetulnya memang ada syarat haji itu bagi yang mampu, bahkan rukunnya juga terbuka ya, yang tidak mampu tidak diwajibkan. Tapi kemudian berbicara kemampuan dengan angka tadi 25 juta itu sekarang siapa sih yang nggak punya kemampuan untuk itu ya, dalam tanda kutip. Misalnya sekarang kita ingin membeli rumah, membeli motor gitu. Itu bagian dari setengahnya gitu. Betul. Nah, barangkali memang yang perlu ditanamkan dalam benak kita juga adalah untuk menggapai kemampuan kita berhaji ternyata mudah gitu. Tidak sesulit kita membeli rumah lah dalam tanda kutip misalnya ya. Betul. Nah, kemudian di umur 20 tahun sudah punya kemampuan untuk mulai menabung gitu. Tapi mikir belum nikah gitu, nanti berangkat sendiri gitu. Sedih ya. Nah, tapi ternyata di dalam ketentuan Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama, tadi Bu Gilang juga banyak bicara tentang PMA atau Peraturan Menteri Agama, itu dibuka kemungkinan misalnya kita menarik mahram ya. Iya betul, menarik mahram istilahnya. Jadi kita daftar sekarang misalnya belum tahu ya siapa pasangan kita ya. Belum tahu misalnya. Jodoh kita nggak tahu. Di umur 20 tahun misalnya kita sudah daftar. Menikah di umur 25 tahun, yang istri kita belum daftar gitu. Masih akan menunggu lebih lama dari kita. Nah, misalnya kita ditargetkan berangkat di umur 40 tahun. Sedangkan istri baru daftar ketika sudah menikah di umur 25 tahun. Berarti kan dia berangkatnya setelah di umur 55 setelah kita gitu. Sendiri-sendiri. Nah, ternyata di dalam ketentuan Kementerian Agama bisa ditarik oleh suaminya. Mahram. Iya, jadi ditarik jangan oleh khawatir mahramnya, nih yang betul. belum berkeluarga ya, yang tapi pengen berhaji, daftarnya tetap sekarang aja gitu. Jadi nanti istri kita pas waktu menikah mendaftar 5 tahun, kita bisa narik. Sebelum kita jeda, saya ingin sapa dulu pendengar PR boleh ya, yang sudah ikut ngobrol-ngobrol bersama kita di 081-881-075. Ada Anda di 0895-3461 sekian. Selamat siang. Kalau domisili saya dan keluarga bukan di Indonesia, apa harus mengurus semuanya di Indonesia? Domisilinya aja ini ya, tapi statusnya masih warga negara Indonesia. Ya. Gitu KTP-nya masih ya. KTP-nya masih. Ini gimana? Mau langsung jawab? Boleh? Boleh. Ini
karena tetap nanti berdasarkan KTP domisili kan ya. Jadi KTP yang tercatatnya di kota kabupaten mana. Misalkan warga kota Bandung ya, kebenaran nih yang di luar negerinya di kota Bandung. Itu kita bisa bantu pembukaan rekeningnya. Bahkan pembukaan rekening kita nanti onboarding ya, maksudnya bisa di mana saja. Tidak terbatas domisili kan. Kalau sekarang masih ada yang KTP domisili ya. Kita bisa bantu nih. Misalnya untuk pembukaannya nanti kita bukakan, tinggal WA kita Salam Maslahah ya 14015 727. Kemudian nanti atau ke kita WA-kan KTP, kemudian kalau ada NPWP kita bukakan. Nanti tinggal kita bantu buka mobile bankingnya kalau mau. Kemudian kalau misalnya mau langsung tabungan haji juga bisa. Nanti tinggal melakukan pentransferan ke rekening tabungan hajinya sebesar, kalau mau langsung booking seat 25 juta ya misalnya. Tambahinlah sedikit lah ya, nabung ya. Nah itu nanti kita bantu nih. Tinggal melampirkan untuk yang tadi misalnya nama ayah kandung siapa, nanti kita bantu booking seat kan gitu. Dan kemarin hasil kita rekon dengan Kementerian Agama bahkan canggih, itu sudah bisa di New Zealand. Jadi pakai aplikasi Haji Pintar itu gitu. Jadi dari luar negeri tanpa harus datang gitu ya. Udah canggih banget gitu. Jadi emang memudahkan banget ya. Jadi layanan-layanan bank syariah tadi sekarang kan sebetulnya sudah banyak yang online juga. Kita juga berikan layanan tadi pembukaan rekening, bisa dilakukan dengan onboarding. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan bisa dilakukan bahkan antar negara berarti nantinya. Atau mungkin ada bank syariah lain di negara asal, itu juga sebetulnya bisa dilakukan. Nah, kemudian setelah itu setoran awal booking seatnya juga bisa melalui mobile banking, sehingga ketika sudah membuka tabungan haji jadi nasabah di Indonesia, kemudian dapat rezeki nomplok nih, misalnya masuk 25 juta ditabungkan bonus ke tabungan haji, betul. Nanti langsung bisa disetorkan mendapatkan booking seat haji atau mendapatkan nomor validasi. Nah, setelah mendapatkan nomor validasi melalui aplikasi Haji Pintarnya Kementerian Agama, ini bisa dilakukan di mana saja tadi yang disampaikan oleh Bu Gilang. Gitu. Tinggal ngupload yang tadi dokumennya ya. Kartu keluarga, KTP, ijazah, buku kawin atau apa gitu yang dipersyaratkan yang tadi. Jadi di foto-fotoin aja. Di foto-fotoin aja kemudian langsung di-upload sendiri. gitu ya. Apalagi anak milenial ya. Maksudnya ngupload dia pasti tinggal masuk ke galeri. Sekarang gitu. Udah sangat mudah canggih banget gitu ya. Rebahan ya. Oke, Anda di 08122035 sekian. Ingin tanya untuk haji reguler. Ini sebetulnya dananya apa? Subsidi dana talangan dari Bank BJB Syariah. Maksudnya kita untuk daftar kuota, apa bisa ditalangi dulu atau bagaimana sih sebetulnya sistemnya? Kami ada kan tadi istimewanya ya. Kalau BPS BPIH itu kan bank-bank tertentu nih yang dapat amanah ya di SK-kan gitu. Nah, karena kita sudah mendapatkan sistem dan lain-lain, kita juga ada beberapa batasan. Jadi kalau kami seluruh bank BPS BPIH itu tidak diperkenankan memang untuk memberikan dana talangan tadi gitu. Jadi memang itu hal-hal kenapa kita masuknya ke perencanaan inilah gitu. Betul, jadi yuk gitu kan, sebetulnya sama-sama nyicil ya gitu kan, sama-sama kita melakukan setoran di setiap bulan. Nah, oleh karena itu kita di BPS BPIH terutama Bank BJB Syariah tuh ngasih literasi nih. Jadi yuk nabung dulu, prediksikan pergi mendaftarnya tahun berapa, tahun berapa gitu. Jadi istilahnya kalau tanpa dana talangan kita juga bisa kok gitu, asal berdisiplin ya gitu. Jadi memang ada beberapa yang tidak diperkenankan memang dari regulasi ya gitu. Kita juga memahami dan memang untuk yang ini kenapa kita ke literasi perencanaan financial planning ini gitu. Pada ditalangin mending direncanain. Nah, itu. Takutnya kan namanya kayaknya berkesan dipaksa harus mana gitu kalau ditalangin. Nanti gitu ya. Ini para pendengar tinggal datang aja atau kita tadi yang hotline kami atau di ngobrol aja. 1.500.727. Saya pengen niat haji. Yuk, apapun itu nanti jalannya tuh terbuka. Betul, gitu pada saat saya mau
financial planning, mau auto debit, mau apa gitu, ada pasti solusinya. Nanti tinggal merapat ke Akang Teteh kita aja ya. Siap. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ngobrol-ngobrol dan juga bertanya langsung bersama kita. Siap-siap ya, nanti 2 yang beruntung bisa mendapatkan goodie bag dari Bank BJB Syariah. Topik kita masih mengenai financial planning haji di Bank BJB Syariah. Kalau ingin bertanya, gunakan 081-881-1075 dan juga di @PRFM News. Anda sih boleh juga untuk ikut bertanya bersama kali. Oke, mari kita untuk yang baru bergabung, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayaknya karena baru gabung begitu ya. Mulai dari ini Kang Haidar bertanya mengenai apa saja sih yang menjadi keunggulan tabungan haji Maslahah Bank BJB Syariah ini, mulai dari setoran awal berapa dan sebagainya, kemudian dapat apa aja nih gitu. Boleh kita dijawab lagi nih ya, biar ada juga yang gabung-gabung baru gabung gitu. Jadi kenapa sih kok di BJB Syariah gitu kan? Yang tadi, jadi BJB Syariah itu alhamdulillah kita bank yang terpilih juga menjadi BPS BPIH, dan kita insya Allah dari sistem terkoneksi online dengan sistem Siskohatnya Kementerian Agama, so definitely aman banget gitu kan. Jadi benar-benar terjamin keamanannya, kemudian buktinya juga tervalidasi dengan diterima di Kementerian Agama ya. Kemudian yang kedua adalah setorannya. Setoran awal kita tuh 0 rupiah. Jadi cukup niat aja pakai KTP atau kartu keluarga ya, bagi yang masih baby gitu kan, itu udah bisa buka tabungan banget. Kemudian kita bebas biaya administrasi. Untuk pembukaannya juga tadi dari 0 sampai hingga gitu. Jadi betul-betul yang udah punya kartu keluarga lah ya, ada NIK-nya. Bebas biaya admin ini kadang-kadang orang ada yang bilang, wah masa tunggu haji 20 tahun itu kepotong terus. Nah, insya Allah di Bank BJB Syariah tabungan hajinya tidak ada potongan bulanan. Betul. Kemudian kita juga dapat bagi hasil, bukannya dipotong tapi malah nambah, ada biaya ada bagi hasil. Jadi bagi hasil itu dari pengendapan dananya kita kembalikan dalam bentuk bagi hasil ya, gitu. Jadi bagi hasil, ada mendapatkan bagi hasil. Kemudian juga pada saat pembukaan rekening nih, kita dapat biaya bingkisan cantik ya. Kalau untuk nominal tertentu, misalnya pembukaan ada 100.000, 2,5, 1 juta, itu dapat bingkisan cantik juga. Nah, pada saat booking seat juga nih 25 juta tadi untuk porsi, betul. Kita berikan juga ya, ada payung cantik haji sama tumblernya haji. Kemudian nanti pas keberangkatan kita juga berikan bingkisan cantik. Kenapa sih baru pas keberangkatan? Kalau kita kasihnya sekarang nanti udah jelek ya. Kan 20 tahun lagi perginya. Jadi kita cicil nih yang pergi pada saat buka, pada saat booking seat 25, dan pada saat nanti pelunasan. Nah, itu pun kita tuh betul-betul diberikan juga layanan tadi auto debit free untuk yang layanan dari tabungan utama ke tabungan haji. Kemudian juga bisa mobile BP. Jadi tadi pakai bayar 25 jutanya nggak usah ke kantor kita, cukup di mobile banking kita, mobile Maslahah. Dan memang untuk yang lain-lainnya bahkan bisa nabung. Nanti tentunya bagi hasil yang tadi ya, yang menarik sih, nanti dapat terus bertambah gitu. Makin bertambah saldonya, makin bertambah juga bagi hasilnya. Ini ada Kang Perdana. Kalau tabungan buat umroh, bagaimana setoran wajibnya, berapa biayanya? Nah, kalau tabungan buat umroh, kita pakainya tabungan rencana. Ada tabungan rencana umroh. Kemudian juga untuk yang umroh kan sekarang memang masih ditutup ya. Kita punya sistemnya Siskopatuh namanya. Kita sudah terafiliasi dengan sistemnya Kementerian Agama juga. Jadi travel yang kerjasama dan punya sistem Siskopatuh itu terintegrasi. Jadi benar-benar kita tuh bank yang bisa untuk umroh ya. Gitu. Dan memang insya Allah bahkan kita nanti tahun depan tuh akan ada tabungan umroh tersendiri. Jadi khusus umroh, jadi bisa fiturnya bisa dipakai nanti di Mekah sana ya pada saat. Tapi kalau dari sekian banyak tadi kita mulai berbincang, bahkan dari awal sampai ini nggak kerasa sudah di ujung juga begitu ya. Memang yang reguler itu memang menarik ya. Menarik banget. Ibu Gi ya. Jadi yang tadi ya, mungkin yang tadi subsidi ya. Ya subsidi itu. Kebayangkan kalau biaya umroh aja yang 1 minggu itu puluhan juta ya. Betul ya. Ini lagi yang 40 hari. Nah ini 40 hari loh gitu. Itu kita 40 hari di Mekah beribadah, dan
kita tuh berterima kasih ya, alhamdulillah gitu ya kepada pemerintah juga, melalui ada juga dari Kementerian Agama dan BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi dana haji itu aman, setoran kita tuh aman, dikelola, diinvestasikan kembali lagi kepada jemaah haji. Nah, biaya real berhaji itu kurang lebih 90 jutaan, Kang, gitu. Sebetulnya real ya kalau bayar sendiri pergi gitu kan gitu. Nah, dengan haji reguler ini kita cukup dengan membayar kalau 2019 itu tadi 39 jutaan ya. 25 setoran awal, lunasan 15 jutaan sekian. Nah, itu tuh udah dapat fasilitas 40 hari di sana. Catering, penerbangan, kemudian biaya lain-lainnya gitu kan, yang memang dan reguler hari ini juga secara fasilitas dan sebagainya. Secara fasilitas nggak sespooky yang gitu kan ya. Kalau yang dulu kayaknya tuh pada zaman udah beda pendengar PR. Dan maksudnya untuk anak-anak kita nih atau untuk diri kita sendiri yang masih muda gitu, untuk yang merencanakan kayaknya tuh benar-benar kado terbaik lah gitu ya, karena dari sisi fasilitas sudah oke, dari sisi kemudahan juga layanan kita bahkan bisa rebahan, buka tabungan, bayar BP gitu. Jadi benar-benar salah satu alternatif untuk kita bisa merencanakan haji dengan mengambil paket haji reguler gitu. Oke. Satu lagi, tapi sebetulnya saya ingin ajak Bu Hani dan pendengar PR untuk besok juga coba lihat di PR ya. Karena besok ada rubrik khusus yang membahas juga soal ini. Kalau Anda sudah terlewat, sudah di ujung-ujung. Iya, betul. Yang masih penasaran ya. Iya, karena kayak Bu Hani di ujung berung ingin tanya kalau mau buka tabungan buat haji dan umroh gimana caranya, syaratnya apa saja. Saya yakin itu besok akan diulas lebih dalam lagi, karena kalau kita kan waktu cuma sejam nih. Gitu, Anda nggak bisa simpen nih. Kalau besok kan secara fisik potong ya. Gimana? Jadi bisa di lebih jelas lagi bisa besok ya. Ya, nanti kami terbit juga nih besok di Pikiran Rakyat ya, gitu. Di sana apa pertanyaan yang hari ini kayak tadi, kelebihannya apa, setorannya apa, syaratnya apa, bahkan yang tadi sampai kalau belum menikah bagaimana, kalau tutup usia bagaimana, atau kalau misalnya ada hal-hal lain yang masih jadi pertanyaan gitu ya, Kang Toto ya, bisa besok untuk dibaca di rubriknya Pikiran Rakyat. Gitu. Atau datang saja kemana? Nah, yang bisa paling dekat gitu. Atau ke Bank BJB Syariah terdekat. Kalau Kota Bandung itu kita banyak ya, ada di Braga, ada di Pelajar Pejuang, ada di Jamika, Arca Manik, Kopoa, banyak lah. Nanti bisa searching aja BJB Syariah, atau akan lebih cepat mungkin para pendengar yang mau langsung tanya-tanya produk BJB Syariah langsung hubungi 1500727. Itu hotline kita, 24 hotline kita. Ini ya, kalau misalnya mau ke ininya, Akang Tetehnya, salah satu kelebihannya BJB Syariah nih, Kang Toto ya, adalah layanan lokal, keramahan lokal kami sebagai kami Bank Jawa Barat lah ya, Bank Jawa Barat, Banten, DKI, Bank Jabar lah ya, tapi kan maksudnya karena sense of Jawa Baratnya itu, jadi keramahan Akang Teteh itulah yang nanti akan membantu. Bahkan kita untuk lainnya ada jemput maslahah, ada apa-apa gitu, tinggal gampil banget lah gitu, WA apa. Atau gitu. Selain di kantor BJB Syariah, mungkin bisa juga datang ke Bank BJB karena kita sudah kerjasama dengan Bank BJB selaku induk yang sinergi ya, yang juga bank yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat. Kita ada sinergi layanan syariah bank umum. Jadi nanti di kantor Bank BJB bisa membuka rekening tabungan haji, atau bahkan bisa juga membayar setoran awal biaya ibadah haji. Sehingga nanti dapat nomor validasi juga sama di Bank BJB juga dengan lisensi BJB Syariah yang anak perusahaannya Bank BJB. Kita di konvennya nih ya, saya di mana ini gitu ya. Ada di Ciwidey, Pangalengan, Jatinangor, kemudian di sini cabang utama Bandung Braga untuk yang konvennya Naripan, kemudian di Jakarta Barat, Pangandaran, sama Raja Polah. Mana yang nggak ada pendengar PR? Mana yang alasan nggak ada? Makin banyak. Nanti kita ada 50 lagi kantor konven ya, gitu kan? Yang kita ada sinergi namanya layanan syariah Bank Umum Syariah Haji ya, gitu-gitu. Jadi selain BJBS, kita juga ada layanan dengan bank konven kita. Oke,
saya sudah dapat 2 orang. Ya. Ini saya bacain aja boleh, kali ya. Boleh. Ini yang siapa ya? Yang dapat beruntung dapat goodie bag dari Bank BJB Syariah. Ada Anda di 0812 2035 sekian yang tadi bertanya untuk haji reguler ya. Ini benar dana talangan. Nah, gitu. Tadi sudah dijelaskan sangat detail ya. Dan kemudian Anda yang menanyakan soal domisili 0895 346127 sekian. Oke, selamat. Anda mendapatkan goodie bag dari Bank BJB Syariah. Dan terakhir mungkin bisa kita simpulkan lah ya. Kita simpulkan, kita ajak lagi pendengar PR untuk bisa mendapatkan program ini karena ayo kita mulai dari sekarang. Toh bisa sambil di rumah, bisa sambil rebahan gitu ya, atau bisa sambil kerja kalau Anda lagi di kantor kali ini. Bu Gilang atau Pak Royce ingin bisa sampaikan di sesuatu. Jalan. Oke, mungkin terakhir mungkin dari saya dulu ya, Bu Gi. Bicara tentang perencanaan keuangan, tentu saja kita perlu usahakan, termasuk diantaranya adalah kita merencanakan ibadah haji yang tentunya semua kita para pendengar sekalian juga ada niatan untuk berhaji, dan mari kita buktikan sama-sama niat kita supaya nanti ketika ditanya oleh Allah apa bukti niatnya, kita sudah buka tabungan haji. Semoga dengan buka tabungan haji, meskipun kita misalnya menabung tidak sampai 25 juta, dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan kita. Yuk kita buktikan niat untuk merencanakan haji dengan membuka tabungan haji IB Maslahah di Bank BJB Syariah. Itu saja mungkin dari saya, Mangga Bugi. Iya, tambahannya memantapkan tadi yang Pak Roy statement kan ya. Jadi Allah tuh memampukan yang terpanggil gitu. Jadi belum tentu yang mampu itu terpanggil gitu. Tapi Allah tuh pasti akan memampukan yang terpanggil. Nah, jadilah kita insan-insan yang terpanggil oleh Allah ya, yang diberikan. Mungkin ini salah satu panggilan ya dengan mendengarkan siaran ini dan bukan kebenaran. Benar, betul, hidayah itu bisa dari mana saja, dan ini mungkin salah satu untuk jalan ya untuk dimudahkan, dan insya Allah kami Bank BJB Syariah selalu memberikan layanan dan kemudahan juga untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mewujudkan rencana impian dan rukun Islam kita gitu kan. Panggilan Allah Subhanahu wa taala ini dengan jalan-jalan yang mudah tadi ya, mobile banking dan lain-lainnya. Jadi Allah memampukan yang terpanggil. Jadilah kita manusia-manusia yang pantas untuk dipanggil, yang terpanggil gitu. Dan insya Allah dimampukan. Oke, Ibu Gi terima kasih. Sama-sama. Sudah mampir ke PR FM dan menjelaskan semuanya. Pak Royce juga terima kasih. Salam untuk teman-teman semua ya. Terima kasih Kang Toto. Kami Sami, saya juga terima kasih. Semoga kita ini ya dimampukan ya. Amin. Oke, pendengar PR, demikian perbincangan kita dengan topik financial planning haji bersama Bank BJB Syariah di 107,5 PR FM News Channel yang baru saja Anda simak.